Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, gimana kabarnya semua? Insya Allah semua sehat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat, saya ingin sedikit sharing tentang resiko pembelian tiket pesawat di tengah pandemi COVID-19. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya untuk melakukan perjalanan udara harus melengkapi surat keterangan bebas COVID-19, yaitu hasil rapid test yang non reaktif atau hasil swab test yang negatif COVID-19. Sahabat, rapid test itu berbiaya 300 sampai 500 ribu, berlaku 3 hari. Sedangkan swab test berbiaya 1,7 juta sampai 2,5 juta dan berlaku 7 hari. Maka kebanyakan dari kita lebih memilih rapid test, kecuali kota tujuan yang memang mewajibkan swab test, seperti Balikpapan, Pangkal Pinang, Tanjung Pandan, Sumatera Barat, dan kota-kota lain. Rapid test berlaku 3 hari. Maka di sini ada resiko dalam pembelian tiket. Resiko pertama, ketika sahabat membeli tiket jauh-jauh hari sebelum penerbangan, misalnya sekarang tanggal 22 Juni, sahabat ingin terbang tanggal 1 Juli, berarti ada sekitar 8 hari lagi. Dan sahabat beli tiket saat ini dengan harga yang lebih terjangkau, misalnya dari Pekanbaru ke Jakarta, harga 800.000 atau 900.000 masih terjangkau, lalu sahabat beli. Dan tentu saja ketika membeli, sahabat belum rapid test, karena kalau sahabat rapid test di tanggal 22, maka rapid test itu akan hangus masa berlakunya 3 hari. Berarti sekarang tanggal 22, 23, dan 24. Di tanggal 24 itu adalah hari terakhir masa berlaku rapid test. Maka sahabat ketika terbang di tanggal 1 Juli, rapid test yang hari ini dilakukan tanggal 22 itu tidak berlaku. Resikonya adalah ketika tiket sudah dibeli jauh-jauh hari, lalu mendekati hari keberangkatan, sahabat wajib melakukan rapid test. Tadi kan kita misalkan berangkat 1 Juli, otomatis rapid testnya paling tidak tanggal 30 Juni. Alhamdulillah jika rapid testnya menghasilkan hasil yang non reaktif COVID-19, maka sahabat diperbolehkan untuk terbang. Namun apa jadinya ketika tanggal 30 Juni itu sahabat melakukan rapid test dan hasilnya reaktif COVID-19, maka sahabat dilarang untuk bepergian dan malah diwajibkan untuk karantina. Bahkan beberapa rumah sakit ketika kita melakukan rapid test, ada perjanjian tuh, kalau reaktif maka harus langsung dikarantina di rumah sakit tersebut. Itu resiko yang pertama. Resiko yang kedua, ketika sahabat sudah ngecek tiket Pekanbaru Jakarta tanggal 1 Juli tadi harga terjangkau, namun sahabat memilih opsi baru akan membeli tiket ketika sudah mendapatkan hasil rapid test yang non reaktif. Berarti sahabat paling tidak melakukan rapid test di tanggal 29, ya kan? 29, 30 Juni dan 1 Juli, berarti cukup 3 hari. Misalkan sahabat rapid test di tanggal 29 Juni, lalu menghubungi atau mendatangi rumah sakit, biasanya staf rumah sakit atau perawat akan menanyakan tujuannya apa, maka sahabat akan menjawab akan ke Jakarta. Lalu mereka akan bertanya, tiketnya ada enggak? Nah, lalu sahabat pun menghubungi agen atau sahabat bisa cek sendiri. Tahu-taunya harga tiket yang awalnya di tanggal 22 Juni sahabat cek 800 dan 900 ribu masih terjangkau, ternyata ketika 2 hari atau 1 hari sebelum terbang, sahabat cek tiketnya itu nggak ada, full. Ya, bisa full, bisa cancel flight, atau ya bisa jadi harganya tinggi.
Ya, ada 3 kemungkinan. Tiket habis, tiket mengalami pembatalan penerbangan, dan yang terakhir tiketnya naik drastis. Yang sebelumnya 800-900 ketika dicek sehari sebelum terbang naik menjadi misalnya 1,5 gitu, atau malah 2 juta. Maka ini adalah resiko yang kedua. Resiko yang ketiga, ketika sahabat sudah rapid test mendekati hari keberangkatan dan alhamdulillah tiketnya masih terjangkau, lalu sahabat membeli tanggal 1 Juli, misalnya tiketnya naik 1.100.000 misalnya, dari sebelumnya kita cek harga 800 atau 900, naik 1.100.000. Sahabat tetap membeli dan membelinya tentu saja setelah rapid test dengan hasil non reaktif COVID. Tapi yang terjadi adalah ketika akan berangkat beberapa jam atau 5 jam atau 12 jam sebelum keberangkatan ada pembatalan dari maskapai. Dan ini pernah terjadi, sering terjadi malah, pembatalan dari maskapai. Otomatis ada 2 opsi dari maskapai ketika pembatalan itu terjadi dari pihak mereka. Yang pertama adalah refund, pengembalian dana. Nah, saat ini pengembalian dana itu tidak berupa uang, tapi berupa voucher. Oke. Yang kedua, biasanya dipersilakan bagi penumpang untuk mengubah jadwal dengan tanpa biaya. Karena sahabat sudah rapid test di tanggal 30, otomatis hanya bisa mengubah jadwal penerbangan di tanggal 2 Juli. Karena rapid testnya hanya berlaku 3 hari, tanggal 30 Juni, tanggal 1 Juli, dan tanggal 2 Juli. Nah, ketika sahabat mengubah penerbangan ke tanggal 2 Juli, jika seandainya kursinya masih ada, alhamdulillah, sahabat bisa terbang di tanggal 2 Juli. Namun apa jadinya ketika tiket pesawat di tanggal 2 Juli itu full? Maka sahabat otomatis tidak bisa mengikuti penerbangan dan sahabat harus mengubah ke tanggal 3, 4 dan seterusnya, dengan tentu saja harus rapid test kembali. Karena rapid test sebelumnya sudah expire. Nah, demikian sahabat beberapa risiko yang harus dipikirkan di tengah pandemi ini dalam melakukan perjalanan udara. Sangat-sangat berisiko. Maka perlu dipikirkan kembali jika betul-betul perjalanan itu adalah keperluan, kepentingan yang mustahak atau penting banget, ya silakan. Tapi kalau hanya untuk berjalan-jalan wisata, maka kami menyarankan untuk menundanya sampai situasi benar-benar kondusif dan penyebaran virus corona sudah menurun, bahkan kita kembali hidup normal, barulah kita bisa berjalan-jalan, traveling sebagaimana waktu yang sebelumnya. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.